Ketika kita berpikir tentang penuaan, banyak orang berpikir tentang rambut yang memutih, kulit yang keriput, atau kehilangan ingatan. Namun, ada satu bagian tubuh yang mulai menua lebih pelan daripada yang disadari banyak orang: kaki. Video ini membahas bagaimana kaki menjadi titik awal penurunan fisik pada orang dewasa yang lebih tua, dan mengapa kita harus lebih memperhatikan kekuatannya sebelum terlambat. Kaki adalah fondasi tubuh kita. Kaki menopang seluruh berat tubuh kita setiap hari, mulai dari bangun tidur, pergi ke kamar mandi, minum air, menaiki tangga, hingga sekadar berdiri untuk membuka pintu. Semua hal ini dilakukan dengan bantuan kaki kita. Kita tidak menyadari bahwa kaki kita bekerja lebih keras daripada bagian tubuh lainnya. Namun ironisnya, kaki juga seringkali diabaikan dalam hal kesehatan di usia tua. Penelitian menunjukkan bahwa mulai sekitar usia 50 masa otot di kaki mulai menurun saat kita memasuki usia 60-an dan 70-an. Penurunan ini semakin cepat. Ini disebut atrofi, kondisi alami yang menyebabkan otot menyusut seiring bertambahnya usia. Sayangnya, atrofi pada kaki seringkali tidak disadari hingga kondisinya menjadi cukup parah. Bayangkan seorang pria bernama Mulyono yang berusia 68 tahun. Dulunya ia cukup kuat untuk berjalan setiap pagi, menyapu halaman, dan membawa belanjaan pulang dari pasar. Namun, dalam 2 tahun terakhir, ia mulai mengeluhkan nyeri lutut saat bangun tidur. Langkahnya menjadi lebih pendek dan lambat. Ia mulai lebih banyak duduk. Awalnya, keluarganya mengira hal itu hanya bagian dari proses penuaan. Namun, ternyata Bapak Mulyono terjatuh di kamar mandi karena kehilangan keseimbangan. Ia tidak dapat berdiri sendiri selama berminggu-minggu setelahnya. Kasus seperti ini sering terjadi. Kaki yang lemah menyebabkan tubuh kehilangan keseimbangan. Langkahnya menjadi tidak mantap. Kemampuan untuk berdiri dalam jangka waktu lama pun menurun. Banyak lansia mulai takut bergerak, menghindari menaiki tangga, atau berdiri sendiri. Akibatnya, aktivitas sehari-hari mereka pun terbatas. Mereka mulai lebih banyak duduk atau bahkan berbaring, yang secara tidak langsung mempercepat proses hilangnya kekuatan tubuh secara keseluruhan. Kelemahan kaki tidak hanya terkait dengan otot dan tulang. Ini adalah masalah kualitas hidup. Orang tua dengan kaki yang sehat masih bisa pergi berbelanja, jalan pagi, pergi ke mushola, atau bermain dengan cucu. Namun, ketika kaki mulai melemah, semua aktivitas itu menjadi beban. Kepercayaan diri pun hilang, rasa takut terjatuh menghantui, dan akhirnya mereka menjadi tergantung pada orang lain, bahkan untuk aktivitas terkecil sekalipun. Pencegahan dini sangat diperlukan. Tidak perlu menunggu hingga kaki terasa nyeri atau keseimbangan hilang. Kuncinya adalah menjaga otot kaki tetap aktif dan menyediakan nutrisi bagi tubuh yang mendukung kekuatan otot dan tulang. Dan kabar baiknya, semua itu bisa dimulai dari makanan sederhana yang kita konsumsi setiap hari. Namun, sebelum membahas makanan yang dapat membantu menguatkan kaki, kita harus tahu dulu apa saja tanda awal yang muncul saat kaki mulai melemah. Selanjutnya, kita akan lanjut ke bagian berikutnya dan mencari tahu tanda awal kaki lemah yang sering dianggap remeh, serta mencari tahu apa saja akibat kaki lemah yang tidak diperhatikan oleh orang tua dan apa saja dampaknya. Pada bagian sebelumnya, kita telah mengetahui bahwa kaki merupakan bagian tubuh yang pertama kali melemah pada lansia. Namun, pada kenyataannya, tidak semua orang dapat mengenali tanda-tanda awal tersebut. Banyak keluarga dan lansia yang mengabaikan sinyal-sinyal halus yang diberikan tubuh dan menganggapnya sebagai kondisi kelelahan yang wajar. Padahal, mengenalinya sejak dini berarti mencegah dampak yang jauh lebih besar di kemudian hari. Tanda awal yang paling umum adalah kaki cepat lelah meskipun tidak melakukan aktivitas berat. Misalnya, hanya berjalan dari kamar tidur ke dapur saja sudah terasa berat. Kaki terasa tidak sanggup menahan beban terlalu lama. Rasa lelah ini berbeda dengan rasa lelah setelah berolahraga. Rasa ini muncul bahkan saat melakukan aktivitas ringan yang sebelumnya terasa biasa saja. Rasa sakit ini diikuti dengan sedikit rasa nyeri, tetapi biasanya muncul di lutut atau pergelangan kaki. Rasa sakit ini biasanya tidak parah, tetapi tidak nyaman, terutama saat menaiki tangga, bangun setelah duduk atau berdiri terlalu lama. Banyak lansia yang melaporkan bahwa lutut mereka terasa panas atau kaku, terutama di pagi hari
Namun, mereka seringkali menyalahkan cuaca atau usia, tanpa menyadari bahwa itu merupakan tanda bahwa otot dan persendian mereka mulai menua. Tanda selanjutnya adalah perubahan cara berjalan. Langkah mereka menjadi lebih pendek dan lambat. Sebagian lansia mulai menggeser kakinya saat berjalan, atau sering menggunakan sandaran kursi atau tongkat sebagai tumpuan. Tubuh lebih condong ke depan, dan kehilangan keseimbangan saat berputar, atau berhenti secara tiba-tiba. Selain itu, kesulitan bangun dari posisi duduk rendah menjadi salah satu tanda yang paling menonjol. Otot paha dan panggul tidak lagi sekuat sebelumnya, sehingga saat bangun dari sofa atau kursi tanpa tumpuan, Anda memerlukan bantuan tangan atau bahkan orang lain. Hal ini membuat aktivitas sederhana seperti bangun dari tempat tidur menjadi sulit. Ada pula kebiasaan baru yang muncul diam-diam, seperti menghindari tangga, memilih kursi tinggi agar mudah berdiri, atau meminta orang lain mengambilkan barang karena malas berjalan. Hal ini merupakan bentuk adaptasi tubuh terhadap kaki yang mulai melemah. Namun, sayangnya, jika tidak segera ditangani, adaptasi ini akan berubah menjadi ketergantungan. Jika tanda-tanda ini tidak segera ditangani, akibatnya akan jauh lebih serius. Salah satu kondisi yang paling umum dan berbahaya adalah terjatuh. Banyak kasus lansia yang tampak baik-baik saja, tetapi tiba-tiba terjatuh di kamar mandi atau tangga dan mengalami patah tulang. Bagian yang paling rentan adalah panggul dan paha karena menopang berat tubuh saat terjatuh. Terjatuh dapat menjadi awal dari serangkaian penurunan fungsi tubuh yang sangat cepat. Setelah terjatuh, lansia seringkali kehilangan rasa percaya diri untuk berdiri atau berjalan. Mereka menjadi takut untuk mencoba lagi. Akibatnya, mereka lebih banyak duduk atau berbaring yang justru mempercepat kelemahan otot. Kondisi ini kemudian memengaruhi psikologis lansia. Mereka merasa frustrasi, tidak berguna, dan menjadi beban bagi keluarga. Hal ini dapat menyebabkan perasaan sedih yang berkepanjangan, bahkan depresi ringan. Orang yang tadinya aktif kini menjadi pendiam, tidak bersemangat, dan mulai menolak untuk berinteraksi. Dampak fisik lainnya adalah pengeroposan tulang dan penurunan massa otot yang tajam. Karena tubuh tidak lagi aktif, otot berkontraksi lebih cepat, sendi menjadi kaku, dan kehilangan kelenturan tubuh. Dalam jangka panjang, lansia rentan terhadap penyakit metabolik seperti tekanan darah tinggi, diabetes, dan gagal jantung. Yang lebih berbahaya adalah ketika keluarga tidak menyadari bahwa semua ini berawal dari masalah sederhana, yaitu kaki yang lemah. Tanpa kewaspadaan dan tindakan yang tepat, kaki yang lemah dapat menghambat semua fungsi tubuh lainnya. Bahkan orang lanjut usia yang sebelumnya mandiri dapat kehilangan kemandiriannya hanya dalam beberapa bulan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk lebih peka terhadap tanda-tanda awal ini. Jangan menunggu hingga Anda terjatuh atau tidak dapat bangun dari kursi untuk panik. Pencegahan selalu lebih baik dan dapat dilakukan dengan langkah-langkah sederhana yang dimulai dari pola makan harian Anda. Pada bagian berikutnya, kita akan membahas secara mendalam makanan pertama yang membantu memperbaiki kaki yang lemah. Tanpa menggunakan pengobatan barat, makanan ini membantu melindungi hati Anda dari keharusan menghilangkan antibiotik. Pada bagian sebelumnya, kita telah melihat bahwa kaki yang lemah dapat menjadi awal dari berbagai masalah serius, mulai dari terjatuh hingga hilangnya kenikmatan hidup. Selain dapat menyebabkan cedera fisik, kondisi ini juga dapat menghancurkan semangat dan kemandirian para lansia. Kabar buruknya, jika kondisi ini tidak ditangani, pemulihan akan jauh lebih sulit, terutama di usia lanjut. Namun, kabar baiknya, proses penurunan fungsi ini dapat diperlambat atau bahkan dicegah jika kita bertindak sejak dini. Salah satu tindakan yang paling mudah dan murah adalah memperbaiki pola makan. Karena tubuh lansia memiliki kebutuhan nutrisi khusus, makanan yang dikonsumsi harus benar-benar mendukung fungsi otot, tulang, dan sendi, terutama di bagian kaki. Selain makanan pokok dan protein hewani, buah-buahan berperan besar dalam menjaga kekuatan kaki. Buah-buahan tidak hanya menyediakan energi, tetapi juga menyediakan vitamin dan mineral yang membantu memperkuat otot, melancarkan peredaran darah, dan mengurangi peradangan pada sendi. Sayangnya, buah sering dianggap sebagai suplemen, padahal buah dapat menjadi perisai alami terhadap proses penuaan jika dikonsumsi secara teratur.
Mari kita mulai dengan salah satu buah yang paling sederhana, paling mudah didapat, dan paling bermanfaat bagi kaki, terutama bagi orang tua, yaitu pisang. Mengapa pisang sangat bermanfaat bagi kesehatan kaki orang tua? Pisang mungkin tampak biasa saja, tetapi di balik kulitnya yang kuning, pisang mengandung banyak nutrisi penting yang dibutuhkan tubuh, terutama bagi orang tua dengan otot dan persendian yang lemah. Pisang kaya akan kalium yang berperan penting dalam menjaga keseimbangan elektrolit dan kontraksi otot. Kalium membantu menjaga sinyal saraf yang mengatur gerakan otot agar tetap berjalan lancar. Tanpa kalium yang cukup, otot dapat mengalami kram, melemah, dan bahkan berhenti bergerak secara normal. Hal ini terutama penting bagi orang tua karena otot mereka cenderung kehilangan fungsi lebih cepat seiring bertambahnya usia. Selain kalium, pisang juga mengandung magnesium yang membantu mengendurkan otot dan mencegah kekakuan. Sendi yang kaku seringkali membuat orang tua sulit berjalan dan membuat mereka lebih mudah kehilangan keseimbangan. Magnesium juga berperan dalam mengubah makanan menjadi energi yang akan digunakan oleh otot saat berolahraga. Tidak hanya itu, pisang juga mengandung vitamin B6 yang berperan dalam metabolisme protein. Otot tersusun dari jaringan protein, sehingga tubuh harus mampu mengolah protein yang masuk ke dalam otot yang sedang bekerja. Jika metabolisme ini terganggu, meskipun Anda mengonsumsi cukup protein, otot Anda tetap akan kehilangan kekuatannya. Manfaat tambahan energi cepat dan serat lembut pisang juga mengandung karbohidrat alami yang mudah dicerna dan memberikan energi cepat. Hal ini sangat penting bagi para lansia yang sering merasa lemah atau tidak bersemangat sebelum beraktivitas. Mengonsumsi pisang di pagi hari dapat membantu mempersiapkan tubuh untuk melakukan aktivitas ringan seperti berjalan kaki atau berolahraga ringan. Bagi para lansia yang memiliki masalah pencernaan, pisang juga sangat baik untuk lambung. Kandungan serat lembut pada pisang membantu melancarkan pencernaan tanpa menyebabkan gas atau kembung. Hal ini menjadikan pisang sebagai buah yang sangat aman untuk dikonsumsi setiap hari, bahkan bagi para lansia yang memiliki perut sensitif. Cara konsumsi yang aman dan praktis bagi para lansia, pisang dapat dimakan langsung tanpa diolah atau dimasak. Hal ini menjadikan pisang ideal bagi para lansia yang tidak lagi memiliki kekuatan untuk mengunyah makanan keras atau tidak memiliki banyak waktu untuk dihabiskan di dapur. Jika Anda ingin mengubahnya, Anda juga dapat memotong pisang menjadi potongan-potongan kecil dan mencampurnya dengan oatmeal atau yogurt tawar. Anda juga dapat membuat smoothie lembut dengan menambahkan susu rendah lemak. Waktu terbaik untuk mengonsumsi pisang adalah di pagi hari atau sebelum melakukan aktivitas ringan seperti berjalan kaki atau berolahraga. Karena mengandung energi cepat, pisang membantu tubuh bersiap untuk beraktivitas dan menjaga daya tahan otot kaki agar tidak mudah lelah. Mengapa pisang lebih baik daripada buah lainnya? Ada yang bertanya, mengapa bukan apel atau jeruk? Jawabannya sederhana, pisang lebih tinggi kalium dan magnesiumnya, serta tidak terlalu asam seperti jeruk. Bagi lansia yang memiliki masalah lambung, pisang jauh lebih aman. Selain itu, pisang tidak memerlukan pisau atau garpu untuk mengolahnya, cukup kupas dan langsung dimakan. Pisang juga memiliki indeks glikemik sedang, yang berarti tidak menyebabkan gangguan gula darah secara tiba-tiba. Hal ini penting bagi lansia yang berisiko terkena diabetes atau sedang menjaga kadar gula darah. Pentingnya konsumsi secara teratur, tidak sesekali. Meskipun pisang sangat bermanfaat, namun khasiatnya tidak akan terasa jika hanya dimakan sesekali. Untuk mendapatkan manfaat pisang yang optimal, sebaiknya kita mengonsumsi pisang secara teratur, minimal 1 kali sehari, secara konsisten. Nutrisinya bekerja secara perlahan, namun terakumulasi secara bertahap seiring berjalannya waktu. Oleh karena itu, penting untuk memasukkan buah ini ke dalam menu harian Anda. Jika dikombinasikan dengan makanan bergizi lainnya dan aktivitas fisik ringan, pisang dapat membantu memperpanjang kemandirian lansia, menjaga kekuatan otot kaki, dan mencegah risiko terjatuh yang merupakan ketakutan besar di usia lanjut. Pisang hanyalah permulaan. Ada buah lain yang sama menakjubkannya dalam hal manfaat bagi otot kaki dan kesehatan reproduksi. Buah ini berukuran kecil, tetapi memiliki dampak besar pada sirkulasi darah dan kematian pada kaki. Apa jenis makanan kedua yang harus dikonsumsi lansia setiap hari? Mari kita lanjutkan ke bagian berikutnya untuk membahas jenis makanan ini.
Setelah membahas pisang sebagai buah pertama yang penting untuk menjaga kekuatan kaki, mari kita beralih ke buah kedua yang sama bermanfaatnya. Meskipun banyak orang menganggapnya sebagai camilan atau sekadar lauk dalam salad, alpukat sebenarnya merupakan sumber nutrisi yang baik, terutama untuk mendukung kesehatan sendi dan keseimbangan tubuh pada orang tua. Alpukat dikenal karena teksturnya yang lembut dan rasanya yang lezat. Namun, yang membuatnya istimewa bukan hanya rasanya, tetapi juga kandungan lemak sehat dan banyak vitamin penting yang dibutuhkan tubuh, terutama pada orang tua. Apa yang membuat alpukat istimewa? Alpukat berukuran sedang mengandung banyak nutrisi penting, mulai dari lemak tak jenuh tunggal yang menyehatkan jantung dan sendi hingga kalium, magnesium, vitamin E, vitamin K, dan vitamin B. Lemak sehat dalam alpukat membantu melumasi sendi, memperlambat penyembuhan tulang, dan menjaga elastisitas jaringan otot. Hal ini terutama penting bagi orang dewasa yang lebih tua, karena proses melahirkan mulai menegang dan menjadi lebih menyakitkan. Lemak baik dalam alpukat juga membantu tubuh menyerap vitamin yang larut dalam lemak, seperti vitamin D, yang penting untuk kesehatan tulang dan kekuatan otot. Banyak orang mengonsumsi suplemen vitamin D tetapi lupa bahwa tanpa lemak sehat, tubuh tidak dapat menyerapnya secara optimal. Alpukat bertindak sebagai pembawa pesan alami agar vitamin berfungsi optimal dalam tubuh. Selain itu, kandungan vitamin E dalam alpukat bertindak sebagai antioksidan yang melindungi sel-sel otot dan jaringan sendi dari kerusakan yang disebabkan oleh radikal bebas. Ini membantu memperlambat proses penuaan jaringan dan mencegah peradangan kronis yang sering menyebabkan nyeri lutut dan kekakuan pada kaki. Memengaruhi keseimbangan dan koordinasi tubuh. Salah satu masalah umum pada lansia adalah hilangnya keseimbangan saat berdiri, berputar, atau berjalan di permukaan yang tidak rata. Ini dapat disebabkan oleh gangguan sinyal saraf, kekakuan, atau otot panggul yang lemah. Kombinasi nutrisi dalam alpukat seperti vitamin B kompleks, magnesium, dan kalium membantu sistem saraf dan otot bekerja sama. Magnesium membantu mengendurkan otot setelah berkontraksi, sementara vitamin B membantu menghasilkan energi dan memperkuat jaringan saraf. Kalium membantu menjaga detak jantung dan tekanan darah tetap stabil, yang penting untuk mencegah pusing saat berdiri tiba-tiba. Dengan kata lain, alpukat berperan dalam menjaga koordinasi antara otot dan otak, yang sangat penting untuk menghindari terjatuh. Aman untuk pencernaan dan sangat ramah bagi lansia. Banyak lansia yang mengalami masalah pencernaan, seperti kembung, sembelit, atau kehilangan nafsu makan. Alpukat memiliki tekstur yang sangat lembut dan mudah dicerna, bahkan bagi orang dengan gigi yang tidak sempurna. Kandungan serat alami pada alpukat membantu melancarkan pencernaan tanpa menimbulkan gas berlebih. Tidak seperti buah yang asam atau manis seperti anggur atau nanas, alpukat tidak menyebabkan gangguan gula darah. Oleh karena itu, alpukat sangat cocok dikonsumsi oleh lansia yang berisiko atau sudah menderita diabetes. Selain itu, meski mengandung lemak, alpukat justru membantu menurunkan kolesterol jahat LDL dan meningkatkan kolesterol baik HDL jika dikonsumsi dalam jumlah sedang. Cara memanfaatkan alpukat untuk lansia. Alpukat dapat dimakan langsung atau dicampur ke dalam bubur buah, smoothies, atau sandwich. Bagi lansia yang kesulitan menelan, alpukat dapat dicampur dengan sedikit pisang dan susu rendah lemak, lalu diblender menjadi minuman pagi yang bergizi dan mengenyangkan. Hindari menambahkan gula kental atau krim karena dapat mengurangi manfaatnya bagi kesehatan. Jika ingin rasa manis alami, cukup tambahkan potongan buah seperti kurma atau madu mentah sesuai selera. Alpukat juga dapat dicampur ke dalam nasi kukus atau bubur untuk menciptakan rasa yang kaya dan memperkaya kandungan nutrisinya. Mengapa alpukat baik untuk lansia yang kakinya mulai melemah? Kombinasi lemak sehat, antioksidan tinggi, dan vitamin esensial menjadikan alpukat sebagai buah pelindung sendi. Lansia yang mengonsumsi alpukat secara teratur cenderung mengalami lebih sedikit nyeri sendi, lebih sedikit rasa lelah saat berjalan, dan lebih stabil saat berdiri dari duduk. Bahkan untuk lansia yang mengalami osteoporosis atau riwayat asam urat ringan, alpukat tetap dapat dikonsumsi karena sangat rendah purin dan tidak menyebabkan peradangan seperti makanan tinggi protein hewani. Namun, seperti semua makanan sehat, konsistensi adalah kuncinya.
Mengonsumsi alpukat seminggu sekali dan mengharapkan hasil yang besar saja tidak cukup. Lebih baik mengonsumsi alpukat 2 hingga 3 kali seminggu dengan porsi setengah hingga 1 buah per hari, tergantung pada kondisi tubuh. Pisang dan alpukat adalah 2 kombinasi sederhana, tetapi sangat efektif yang membantu lansia menjaga kekuatan kaki mereka seiring bertambahnya usia. Namun, ada buah lain yang tidak boleh Anda abaikan. Buah ini berukuran kecil dan sering dianggap remeh, padahal manfaatnya sangat besar dalam meningkatkan kelenturan otot dan menjaga kelancaran peredaran darah. Selanjutnya, mari kita pelajari makanan terakhir, yaitu biji wijen hitam. Makanan berukuran kecil, namun mengandung nutrisi yang membantu memperkuat tulang dan mencegah osteoporosis. Setelah membahas 2 buah yang dapat menguatkan otot kaki dan menjaga keseimbangan, kini kita perkenalkan satu lagi makanan yang kerap dipandang sebelah mata karena ukurannya yang mungil. Padahal, di balik ukurannya yang mungil, biji wijen hitam atau black sesame punya khasiat luar biasa untuk tulang dan persendian, terutama bagi para lansia yang mulai menderita osteoporosis dan otot kaki yang lemah. Biji-biji kecil ini sudah digunakan selama ribuan tahun dalam pengobatan tradisional Asia, dikenal sebagai tonik alami untuk menguatkan tulang dan mencegah penuaan. Wijen hitam kerap dijadikan campuran bubur teh atau ditaburkan pada beberapa makanan dan hingga kini dianggap sebagai makanan fungsional dengan manfaat kesehatan yang nyata. Kekuatan super dalam wijen hitam kecil tapi perkasa. Jangan tertipu dengan ukurannya yang mungil, karena wijen hitam mengandung banyak nutrisi penting seperti kalsium, zat besi, magnesium, fosfor, seng, dan vitamin K. Kandungan kalsium dalam 100 gram wijen hitam bahkan lebih tinggi dari segelas susu sapi. Hal ini menjadikannya salah satu sumber kalsium nabati terbaik bagi mereka yang tidak toleran terhadap produk olahan susu atau hewani. Magnesium dalam wijen hitam juga membantu menjaga kepadatan tulang dan berperan dalam relaksasi otot serta fungsi saraf yang optimal. Sementara vitamin K berperan penting dalam pengikatan kalsium ke tulang. Oleh karena itu, konsumsi wijen hitam secara teratur dapat membantu memperlambat proses pengeroposan tulang yang sangat umum terjadi pada lansia. Mengapa wijen hitam sangat cocok untuk lansia? Seiring bertambahnya usia, tubuh akan kehilangan kemampuannya untuk menyerap kalsium secara efektif. Bahkan banyak lansia yang mengonsumsi suplemen kalsium masih mengalami pengeroposan tulang. Hal ini mungkin disebabkan oleh kualitas penyerapan tubuh yang menurun dan kurangnya nutrisi pendukung lainnya seperti magnesium dan vitamin K. Wijen hitam hadir sebagai solusi alami karena tidak hanya mengandung kalsium, tetapi juga mengandung bahan tambahan yang membantu memaksimalkan penyerapan. Tidak seperti suplemen buatan yang terkadang menyebabkan sembelit atau gangguan ginjal. Wijen hitam lebih ramah terhadap sistem pencernaan dan tidak memberikan beban tambahan pada organ lansia. Selain itu, wijen hitam juga mengandung lemak sehat dan protein nabati yang mendukung pembentukan otot dan jaringan sendi. Lemak sehat ini membantu menjaga pelumasan sendi sehingga kaki tidak mudah kaku atau nyeri saat digerakkan. Cara mengonsumsi wijen hitam yang aman dan efektif untuk lansia. Wijen hitam dapat dikonsumsi dalam berbagai bentuk dan sangat serbaguna untuk dijadikan bagian dari menu harian. Beberapa cara mudahnya antara lain: taburkan pada bubur beras atau oatmeal, campur dengan madu mentah dan minum di pagi hari, campur dengan air hangat sebagai teh herbal, campur menjadi kue lembut atau bola energi, campur menjadi susu almond atau susu kedelai hangat. Bagi lansia yang kesulitan mengunyah, wijen hitam dapat digiling atau dipanggang dan dicampur menjadi bubur hangat. Hal ini tidak hanya menambah cita rasa alami yang lezat, tetapi juga memperkaya kandungan gizi makanan sehari-hari. Yang terpenting adalah mengonsumsi wijen hitam secara teratur. Tidak asal makan, cukup 1 hingga 2 sendok teh sehari akan memberikan manfaat nyata dalam jangka panjang. Kecil ukurannya, besar manfaatnya. Kita sering mencari superfood dari luar negeri, meskipun solusi terbaik mungkin ada di dapur kita sendiri. Wijen hitam memang kecil, tidak semenarik alpukat atau semanis pisang, tetapi memiliki khasiat luar biasa untuk membantu kaki tetap kuat, lentur, dan tidak berisiko mengalami tulang rapuh. Dengan memadukan 3 bahan makanan sederhana pisang, alpukat, dan wijen hitam, kita dapat membantu masyarakat yang tinggal di tenda-tenda agar tetap kuat berjalan saat sudah tua, tanpa ketergantungan, tanpa takut terjatuh,
dan tetap menikmati hidup dengan penuh semangat. Kesimpulan, kita dapat memulainya dari hari ini. Menjaga kesehatan lansia tidaklah sulit, tidak harus mahal, dan tidak harus menunggu sakit untuk melakukannya. Yang kita butuhkan hanyalah kepedulian, sedikit pengetahuan, dan ketekunan dalam menerapkan pola makan sehat. Mulailah dari hal kecil hari ini. Sepotong pisang, sesendok wijen hitam, dan setengah buah alpukat dapat memberikan dampak besar di saat-saat terburuk. Terima kasih telah menonton video ini. Jika Anda merasa video ini bermanfaat bagi orang tua, saudara, atau teman Anda, mohon dukung kami dengan cara like dan subscribe agar kami dapat terus membuat konten seperti ini.